Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Nundoktami dari kelas B lagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekspresi game, di mana di situ terdapat transkripsi, translasi, dan terminasi. Nah, transkripsi merupakan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dan terdapat 3 tahapan di dalamnya, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase ini melekat pada promotor gen. Nah, pada saat itu RNA polimerase akan mulai membuat mRNA melalui cetakan DNA template. Nah, pada proses ini poin yang harus diingat adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin di mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin di mRNA. Sitosin di DNA akan berpasangan dengan guanin di mRNA. Nah, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat daerah polimerase sampai ke daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA dikenal dengan kodon. Ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Ini merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Pada mRNA, translasi A akan berikatan dengan U tRNA. U pada mRNA akan berikatan pada A tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berikatan dengan G tRNA. Sama halnya dengan translasi, transkripsi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada proses translasi dimulai pada saat datangnya ribosom subunit kecil yang melekat pada mRNA yang bergerak ke arah 5 kemudian 3. Nah, ketika sudah menemukan antikodon AUG tRNA yang membawa asam amino metionin tRNA, anggap saja ini sebagai tRNA yang membawa UAC yang membawa asam amino metionin, dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA ini. Antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian tRNA terikat pada RNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat dengan bersamaan ribosom subunit kecil. Anggap saja ini ribosom subunit besar. Yang akan melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu A, P, dan E. Nah, ketiga daerah itu adalah A, P, dan E. Nah, saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai RNA oleh rantai RNA transfer dengan membawa antikodon. Nah, untuk dapat mengetahui asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misalnya pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metonin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara asam amino pada daerah asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain. Ribosom ini akan berpindah ke triplet kodon lain. Nah, kemudian pada mRNA
pada mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E. tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada pada daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian di daerah A ini akan bersiap ditempati dengan tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Nah, terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenal dengan protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor masuk ke daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersatu untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida yang dikenal sebagai protein. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.